Baik, nah hari ini saya akan menampilkan perteaching dengan model PJBL, yaitu materi debat. Selamat pagi anak-anak. Selamat Selamat pagi, pagi, Bu. Ya, semangat. Semangat, Bu. Ya, kita harus tetap semangat untuk mengikuti kegiatan pada hari ini. Salah satu dipersilahkan untuk memimpin doa. Siapa? Boleh saya, Bu? Ya, Bu Ros. Silahkan, Bu. Baik, teman-teman, marilah kita berdoa menurut ajaran dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Bu Ros. Ya, baik. Kita menyanyikan lagu kebangsaan dulu sebelum masuk ke proses pembelajaran. Dengan judul Indonesia Pusaka. Bisa semua? Bu. Ya, mari kita mulai. 1, 2, 3. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi jaya. Indonesia sejak dulu lalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuat dibesarkan Bunda, Tempat berlindung di hari tua, sampai air menutup mata. Indonesia tanah beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu lalu dipuja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan Bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir masa. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, masih semangat. Bagaimana hari ini? Apakah siap mengikuti pelajaran? Ya, Bu. Ya, Bu. Bu Nanda. Ketua kelas, Bu Epa, apakah ada yang tidak hadir hari ini, Bu? Hadir semua, Bu Nanda. Oh, berarti masih semangat semuanya untuk mengikuti pendidikan. Ya, baik. Pada pelajaran sebelumnya, ada yang masih belum mengerti tentang materi debat, karena kita minggu lalu membahas tentang materi dalam debat. Ada yang belum mengerti? Apakah sudah mengerti semua? Ya, Bu. Nah, ya, jadi hari ini kembali kita akan membahas materi yang sama. Hanya pada pertemuan kali ini Ibu minta untuk menyusun. Ya, menyusun bagaimana sih proses pembuatan debat itu. Nah, kalian mencari isunya, sudut pandangnya, argumennya, dan kesimpulannya dari internet karena kita terbatas tentang media buku di sini ya. Dan untuk itu kalian menyusun menjadi teks debat yang utuh dan melaksanakan debat juga hari ini. Apakah siap? Siap, Siap, Bu. Bu. Ya, Bu. Jadi sekarang Ibu akan menampilkan materinya, bagaimana cara kalian menemukan isu itu, bagaimana juga cara kalian menemukan argumennya, sudut pandangnya, dan kesimpulannya, dan juga apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Sebentar Ibu akan menampilkannya di Selandia kita.
dulu ya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Baik. Untuk kompetensi dasar kita hari ini, ada yang bisa bantu Ibu untuk membacanya? Ya, Bu. Saya, Bu. Ya. Boleh saya, Bu. Ya, Bu Rara apa, Bu? Saya Rara, Bu, belum Ya. Ibu-Ibu. Enggak apa-apa. Mengerti permasalahan atau isu, sudut pandang dan argumen beberapa pihak, dan simpulan dari debat secara lisan untuk menunjukkan esensi dari debat. Oke, terima kasih Bu Rara. Selanjutnya, nah, ini EPK yang akan harus kita capai pada hari ini. Silahkan ketua kelas, Ibu Eva Leni. Iya, Bu Nanda. 4.12.1 menyusun permasalahan atau isu tim afirmasi untuk menunjukkan esensi dari debat. Ya. 4.12.2 menyusun permasalahan atau isu tim oposisi untuk menunjukkan esensi dari debat. 4.12.3 menyusun sudut pandang tim afirmasi untuk menunjukkan esensi dari debat. 4.12.4 menyusun sudut pandang tim oposisi untuk menunjukkan esensi dari debat. 4.12.5 menyusun argumen tim afirmasi untuk menunjukkan esensi dari debat. 4.12.6 menyusun argumen tim oposisi untuk menunjukkan esensi dari debat. 4.12.7 menyusun simpulan tim afirmasi untuk menunjukkan esensi dari debat. 4.12.8 menyusun simpulan tim oposisi untuk menunjukkan esensi dari debat. 4.12.9 mempresentasikan debat secara lisan untuk menunjukkan esensi dari debat. Ya, terima kasih Bu Eva. Sama-sama, Bu Selanjutnya, Nanda. proses yaitu tujuan pembelajaran kita hari ini yang harus kita capai, bahwa siswa itu setelah melakukan diskusi, peserta didik dapat menyusun permasalahan atau isu dari tim afirmasi untuk menunjukkan esensi dari debat dengan tepat. Yang kedua, setelah melakukan diskusi, peserta didik dapat menyusun permasalahan atau isu tim oposisi untuk menunjukkan esensi dari debat dengan tepat. Yang ketiga, setelah melakukan diskusi, peserta didik dapat menyusun sudut pandang tim afirmasi untuk menunjukkan esensi dari debat dengan tepat. Yang keempatnya, setelah melakukan diskusi, peserta didik dapat menyusun sudut pandang tim oposisi untuk menunjukkan esensi dari debat dengan tepat. Yang kelima, setelah melakukan diskusi, peserta didik dapat menyusun argumen tim afirmasi untuk menunjukkan esensi dari debat dengan tepat. 6. Setelah melakukan diskusi, peserta didik dapat menyusun argumen tim oposisi untuk menunjukkan esensi dari debat dengan tepat. Yang ketujuh, setelah melakukan diskusi, peserta didik dapat menyusun simpulan tim afirmasi untuk menunjukkan esensi dari debat dengan tepat. Yang ke-8, setelah melakukan diskusi, peserta didik dapat menyusun simpulan tim oposisi untuk menunjukkan esensi dari debat dengan tepat. Dan yang terakhir, ini poin yang sangat penting dalam proses pembelajaran kita hari ini, yaitu peserta didik dapat mempresentasikan debat secara lisan untuk menunjukkan esensi dari debat tersebut. Ya, sejauh ini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Bila tidak ada, kita masuk ke uraian materinya. Ini langkah-langkah kalian untuk menentukan masalah atau sudut pandang, argumen, dan simpulan dalam debatnya. Nah, Bu Sri, silahkan dibaca. Baik, Bu. Langkah-langkah menentukan permasalahan, sudut pandang, argumentasi, dan simpulan dalam debat. Debat adalah pertukaran dan pembahasan pendapat terkait suatu hal dan saling menyampaikan argumentasi atau alasan dengan tujuan mempertahankan pendapat bahkan memenangkan pendapat. Secara umum, debat dapat dipahami sebagai strategi dalam adu pendapat atau argumen dengan tujuan pendapat yang kita bisa mematahkan pendapat lawan. Begitupun sebaliknya. Pendapat kita tidak dipatahkan oleh lawan. Ada juga yang menyebut debat adalah aktivitas
menentukan usul dan mempertahankan usul tersebut. Iya, baik. Karena Terima debat kasih, itu, Bu. terima kasih Bu Sri. Dalam kehidupan sehari-hari, apakah pernah kalian berdebat dengan seseorang? Sering, Bu. Sering, Bu. Ya, tentang Bersama apa saudara. biasanya? Dengan Mama biasanya, Bu. Ya, Saudara, Bu. Biasanya berdebat. biasanya sering kita melakukan Teman-teman, debat. Secara Bu. tidak sadar sih bahwa itu masuk ke dalam debat. Itu. Jadi makanya hari ini kita mendalami lagi bahwa debat itu sangat penting juga dalam kehidupan kita sehari-hari, tapi harus menggunakan argumen yang kuat. Jangan menggunakan asumsi kita sendiri untuk mempertahankan sudut pandang kita. Selanjutnya, siapa yang bisa bantu Ibu? Ya, Bu. Langkah-langkah penentukan masalah sudut pandangnya, permasalahan. Yang bagian A, Bu Irin, silahkan. Ya, Bu. Yang A, menentukan permasalahan, mengumpulkan informasi tentang topik atau isu debat, mencari tahu argumen umum tentang isu tersebut, kumpulkan fakta, contoh, kasus, dan data mengenai isu tersebut untuk mendukung argumen. Suatu pernyataan atau teori yang telah diyakini dengan menyertakan pendapat atau sikap yang disertai dengan alasan, contoh, dan bukti-bukti yang meyakinkan sehingga bisa membuat argumennya lebih kuat dan meyakinkan. Ya, terima kasih Bu Irin. Itu penting ya untuk mempertahankan argumentasi kita bahwa kita perlu kekuatan untuk mempertahankan argumen kita itu supaya tidak terpatahkan oleh orang lain. Bisa juga kita misalnya mencari pemahaman orang ataukah kita mengumpulkan bukti-bukti supaya argumentasi kita itu kuat. Bisa dipahami? Ya, Bu. Ya, selanjutnya menentukan sudut pandang, silakan Pak Budi. Ya, Ibu. Sudut pandang adalah cara pandang peserta debat terhadap topik yang diperdebatkan. Debat memiliki dua sudut pandang, yaitu sudut pandang pihak alternatif dan sudut pandang pihak negatif. Dikatakan pihak afirmatif apabila orang tersebut setuju pada topik yang didebatkan, sementara pihak negatif adalah pihak yang tidak menyetujui topik debat itu sendiri. Iya, baik. Terima kasih Pak Budi. Ya, Selanjutnya, bagaimana sih cara kita menentukan argumennya? Silahkan, siapa yang bisa bantu Ibu untuk membacanya? Saya, Bu. Ya. Ya. Menentukan argumen, isi teks argumentasi memberikan penjelasan mengenai gagasan, pendapat, atau meyakinkan atau keyakinan yang ditulis penulis. Teks argumentasi memerlukan fakta yang dilengkapi dengan data-data yang valid. Teks argumentasi berisi mengenai teks yang memberikan pendapat, tetapi juga disertai data yang jelas. Ciri-ciri kalimat argumen berisi pendapat, pandangan, atau keyakinan penulis terhadap suatu permasalahan, memiliki data-data faktual yang digunakan untuk meyakinkan pembaca, menjabarkan suatu permasalahan dengan cara menganalisa dan menganalogikan, diakhiri dengan kesimpulan berupa pendapat yang lebih luas yang bukan merupakan penegasan kembali topik utama. Ya. Sudah, Bu. Terima kasih. Nah, selanjutnya, menentukan kesimpulannya. Bagaimana caranya? Pak Brian, silakan dibaca. Ibu, menentukan simpulan. Simpulan dalam debat adalah sebuah informasi ringkas tentang inti dari materi dan seluruh pendapat yang diutarakan selama debat dari seluruh pihak yang terlibat. Nah, langkah-langkahnya untuk menyusun kesimpulan yang pertama, membaca atau mendengarkan dengan seksama isi informasi yang disampaikan. Yang kedua, menafsirkan pokok pembahasan. Yang ketiga, menyeleksi dan menentukan pokok pikiran. Yang keempat, menulis kembali pokok-pokok pikiran. Yang kelima, menyampaikan kembali isi teks yang telah ditulis. Ya, baik. Itu tadi langkah-langkah bagaimana sih cara kita menyusun kesimpulan dalam teks debat. Selanjutnya, untuk materi yang terakhir yaitu langkah menyusun permasalahan, sudut pandang, argumen, dan simpulan sehingga menjadi teks debat yang utuh. Ini adalah materi bagaimana sih cara kita
menyusun semuanya menjadi teks debat yang utuh dari materi-materi yang sudah kita bahas tadi sebelumnya. Yang pertama, ikuti prinsip dasar membuat kerangka untuk memastikan hasilnya rapi dan terstruktur. Yang kedua, mulailah menyusun kerangka pendahuluannya dulu terhadap tema yang sudah dipilih. Tuliskanlah argumentasi utama Anda dalam bentuk pernyataan. Cantumkan bukti yang relevan dan signifikan untuk menunjang argumentasi utama tersebut. Yang kelima, ulangi lagi proses yang sama untuk membuat kerangka setiap argumentasinya. Yang keenam, siapkan bantahan untuk menanggapi kemungkinan argumentasi yang bertentangan dari pihak yang tidak setuju misalnya. 7, tambahkan berbagai detail yang diperlukan. Ya baik, itu materi kita hari ini. Sebelum kita masuk ke langkah-langkah bagaimana sih mencari permasalahan, sudut pandang, argumen, dan simpulan dalam gawai kalian nanti sendiri, supaya kalian bisa menentukan, oh ini masuk ke dalam argumentasi misalnya, oh ini masuk ke dalam sudut pandang, atau bisa dimengerti? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Bisa, Bu. Ya bisa. Bagaimana bila Ibu yang membagi kelompok kalian? Setuju, Setuju? Tuh, Bu, biar nggak Jadi, sama itu ya. aja. Jadi Ibu bagi menjadi 2 kelompok ya. Yang pertama, kelompok A itu Brian, Bu Aam, Ibu Ros, Ibu Sri dengan Ibu Irin. Itu kelompok yang A. Ingat-ingat ya, kelompok A. Nah, kelompok B, Ibu Elena, Ibu Rara, Ibu Epa, Ibu Yuliami, dan Bapak Budi. Itu kelompok B. Ya baik, silahkan mencari kelompoknya masing-masing. Sudah? Sudah? Ya, Bu. Ya, baik. Sebelum kalian mencari, Ibu langsung menentukan sendiri nih temanya apa. Nah, jadi tema kalian hari ini untuk debat kalian nanti, silakan kalian cari bahannya di internet, yaitu pengaruh internet di lingkungan sekolah. Setuju kira-kira bila Ibu mengambil topik itu? Setuju. Bu. Buka HP kah, Bu? Ya, dari HP. Oh iya, kan tadi suruh buka Google, Bu. Ya. Silahkan persiapkan dirinya. Kembali ke kelompoknya masing-masing. Silahkan kalian tentukan. Ibu bagikan LKPD-nya ya. Ya. Kalian muat di sana yang mana masuk ke dalam sudut pandang, yang mana tentang argumen dan tentang kesimpulannya. Ibu beri waktu, kalian mencari itu 15 menit. Kira-kira cukup? Cukup, Bu. Oke, silahkan dikerjakan. Kerjasama dengan temannya, jangan mengharapkan hasil temannya saja. Ya. Ibu, Ya, boleh nggak kalau ini Bu, nulisnya beda-beda Bu, orangnya Bu, gantian gitu Bu, boleh nggak? bisa. Ada kerjasamanya di situ ya. Ibu. Ya. Ingat waktunya tadi 15 menit. Sudah? Dikit lagi, Bu. Rancanglah yang mana yang termasuk isunya, terus juga sudut pandangnya yang mana, yang menurut kalian nih, yang bisa memperkuatkan argumentasi kalian nanti pada proses debatnya. Terus juga kalau misalnya di situ ada pemahaman dari si para ahli, bisa juga kalian muat di sana. Ayo Pak Budi, jangan sibuk sendiri. Ya, Bu. Lagi ngerjakan ini diskusi, Bu. Ya, bantu temannya. Ya, siap, Bu. Sudah? Lagi nyalinnya Bu. Yang terakhir nih Bu.
Bagi kelompok yang sudah membuat dan mencari rancangan-rancangan tadi, silahkan susun itu menjadi teks debat secara utuh. Ibu kasih waktunya 20 menit untuk ini. Kira-kira cukup? Oh, Ayo kerjasama dengan temannya. Jangan mengharapkan temannya saja yang bekerja. Bu Rara, jangan ganggu Bu Budi, Bu Rara. enggak Bu, Pak Budi tuh yang ganggu tuh. Ayo serius, serius. Silahkan kalian tulis dulu di buku kertas lain, karena nanti akan kalian tulis kembali ke dalam RKPD yang sudah Ibu berikan tadi, supaya rapi tulisannya ya. Jadi dari hasil yang kalian buat ini, akan kalian tampilkan nanti pada proses debat. Misalnya tim afirmasi, oh ini tentang argumentasinya, atau sudut pandangnya. Dan nanti tim oposisi pun begitu. Sudah? Pak Brian, bagaimana dengan kelompoknya? Sudah? Belum Bu, dikit lagi Bu. Ayo Pak, Lagi. suruh temannya untuk membantu. Ya Bu, lagi dicatat sekretarisnya Bu. Ya. Kelompok Bu Epa sudah? Sudah Bu, sudah. Dikit lagi, Bu. Sudah. Selesai kita. Ya, sudah Bu, saya juga sudah. Oke. Pak Brian, sudah? Udah Bu. Bila sudah semua, apa rasanya sudah tepat? Apa ada yang perlu diperbaiki lagi? Yakin untuk ditampilkan? Apa perlu ditambahkan ini misalnya? Dibaca dulu. Diskusi lagi yuk teman-teman, dibaca dulu. Ya, baca dulu. Aku juga baca dulu ini. Yuk, Pak Budi, Pak Brian. Ya, ini Ya. lagi baca. Tulisanku banyak yang salah ya, banyak yang tipu ini. Banyak tipeknya Bu. Bila sudah yakin, sekarang kita akan masuk ke dalam proses debatnya. Sudah siap? Siap Bu. Oke. Jadi siapkan dulu kelompoknya, pilih yang mana ketuanya, yang mana sekretarisnya, dan anggota-anggotanya. Silahkan ditentukan dulu. Ibu kasih waktunya 2 menit saja untuk mengatur informasinya di dalam kelompoknya. Karena nanti akan banyak memberikan pendapatnya juga. Jadi jangan mengharapkan ketuanya saja yang ngomong ya. Jadi semuanya aktif di situ. Sudah ditentukan? Sekretarisnya siapa? Dan juga ketuanya siapa? Sudah? Ya Bu. Ya, bila sudah semuanya sudah siap, sekarang Ibu kasih waktu kalian berdebat selama 30 menit. Cukup? Cukup nggak kira-kira? Bu. Oke. Baik, sekarang kita mulai saja proses debatnya. Jadi yang jadi
notulennya atau si pemimpin debatnya Ibu sendiri ya, supaya kalian bisa langsung bagaimana sih merasakan proses debat itu. Waktu kita 30 menit. Silahkan tim afirmasi dulu menyampaikan hasil mereka. Nanti akan dari tim oposisi menyanggah atau ada yang ditanyakan dari tim afirmasi. Begitupun sebaliknya nanti. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Waktu kita 30 menit. Ya baik, proses debat kita sudah selesai dan sudah juga disimpulkan. Sekarang Ibu memberi kalian evaluasinya. Ibu mau lihat sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi yang sudah kalian terima hari ini. Evaluasinya, KPD-nya akan Ibu bagikan. Silahkan kembali ke bangkunya masing-masing karena ini berindividu penilaiannya. Sudah siap? Sudah. Oke. Ibu bagikan ya. Ini waktu kalian 10 menit untuk menjawab soal evaluasinya. Ya, siap, Bu. Dibaca dulu soalnya. Ya. Ya. Susah kan, Bu? Ya, enggak. Karena soalnya pun berkaitan sekali dengan materi kita hari ini. Dijawab dengan Apanya ditulis benar. lengkap enggak, Bu? Ya. Bila ada yang sudah, silahkan kumpulkan ke meja Ibu. Pak Budi, jangan ngelamun. Sudah, Bu. Sudah saya taruh meja Ibu. Ibu ngelamun nggak melihat ya? Ya. Nitip doang, nitip Usri. Budi itu paling pinter, Bu, makanya paling duluan. Ya. Napas. Ada yang sebelum? Ini baru 5 orang loh yang ngumpul. Masih ada yang Sudah, belum? Bu. Udah, Bu. Sudah, Bu, ini, Bu. Sudah. Sudah Baik. semua, Bu. Sudah 30 menit. Ya. Sekali lagi, ya, manajemen waktu. Nanti kalau kamu nanti benar-benar di kelas, ini dipraktikkan terus, molor waktunya nanti pasti. Ya, saya catat tadi itu di apersepsi saja 12 menit lebih di apersepsi. Ini buang-buang waktu kan? Buang-buang waktu. Ya, terus terjebak lagi ceramah. Saya lagi kan ada diskusi tuh. Nah, untuk apa dijelasin lagi? Ya, cukup ditayangkan aja ya, Pak, tentang materinya di Kan ada waktu diskusi. Nah, kalau dijelaskan lagi lalu ada diskusi lagi, buang-buang waktu. Iya. Ya, masih banyak yang harus dikerjakan. Jadi di apersepsi saja sudah hampir 13-15 menit tadi. Saya tunggu-tunggu ini kapan mulainya? Justru yang bagian inti yang ingin saya tahu itu, misalnya kalau itu problem based learning, ya sekali lagi bilang dulu lah, saya ini mau problem based learning atau project based learning. Kalau enggak ngerti, nggak ada bedanya kok ngajar tadi. Ada yang project, ada yang problem, nggak ada bedanya. Ya, padahal harusnya ada bedanya. Problem statement-nya, ya itu pasti beda problem statement-nya itu. Ya, jadi ini belum dari 3 ini belum ada yang memuaskan, ya belum ada yang jadi ingatnya nanti manajemen waktunya, ya ini belum apa-apa sudah di-cut 30 menit. Kalau dilanjutkan 2 jam nggak selesai, ya itu. Baik, silakan Bu Ruslina. Terima kasih, Prof. Ya.